Kita masih di Kafe Panggung di UPT Pemberdayaan Lembaga Seni dan Ekonomi Kreatif Tematik A Pandaan Pasuruan. Kita juga ingin tahu kenapa dalam kali ini membuat satu pertunjukan yang saya kira tidak seperti dalam klasik yang lain. Hormati guru, sayangi teman. Ini sebelum pandemi, saya kira kita banyak dengar keluhan-keluhan guru ya, bagaimana mereka mendidik anak-anak. Terlalu banyak murid atau wali murid yang tidak terima kasih kepada guru. Pun demikian juga guru tidak mau menuntutkan dirinya sebagai seorang guru. Jadi belum pantas dari guru. Neng, yo, so dari guru cukup secara administratif. Nah, ilmu perguruan, ngawat ilmu kan punya standar-standar moral, standar batin sendiri. Jadi kedua-duanya bisa dibilang salah, kedua-duanya juga bisa benar. Mengapa memilih seperti ini dan mungkin ada inspirasi dari mana atau apa sehingga tiba-tiba memunculkan wayang Palpali? Sebenarnya aslinya ide ini karena kepepet. Itu orang yang kepepet itu kalau mau menggali, mau mengeksploitasi, mau bersyukur menjadi ide. Alhamdulillah waktu itu saya kan jualan soto di Jakarta, di Bekasi, di Depok sama di Bandung. Tiga-tiganya hancur karena harga daging naik. Saya kan bangkrut. Malam-malam saya nyetrika bekas botol itu, saya setrika, kemudian saya kembali lagi. Oh, ternyata saya punya kemampuan bercerita. Dalang itu kan efek sekian. Saya juga tidak berani masuk ruang dalang karena ruang dalang itu sensitif bagi mereka yang mengugemi nilai-nilai perdagangan. Tapi saya enggak. Saya terus terang aja dalang itu epo-epoan. Artinya begitu. Saya dengan modal yang 7.000, saking medine nang omas niku meneng-menengan sedherek kowe bojo. Ya tak gitu kalau tidak dikeker karena juga tidak layak. Wong setrika begitu botol, gitu. Saya penting-penting akhirnya saya pentaskan di beberapa lembaga yang pentasin. Tetapi sebelumnya tahun 96 kami juga sahabat teman Jogja, semangat saya seperti itu adalah yang ngajak saya adalah dalam aku. Dia sarjana dalam, sekarang mengurus bupati pusat. Tapi nyalinya tidak berani dengan adanya ini saya orang teater tak panik-panik aku tahu di tempat lain itu aja modal saya itu. Artinya memang modal niat, modal tekad, modal pepet itu yang utama. Orang yang susah itu adalah orang yang tidak kreatif. Jadi artinya saya melihat bahwa kepepet tadi itu kan susah, susah tapi kemudian bisa berkreativitas dan kemudian menemukan satu bentuk seni yang seperti ini. Ya. Sejauh ini sudah efektifkah yang sampai melakukan dalam mendalang ini? Artinya ada efek-efek yang langsung atau yang tidak langsung dan sebagainya selama ini, karena ini kan sudah beberapa dekade ya yang dilakukan. Ya sebenarnya kan kalau kita mau kadang-kadang teman-teman itu mahasiswa itu kan manja. Artinya manja itu sing onok sing apa sing didelok sing diarep. Tidak pernah melihat aku di soko bahan apa. Itu pun saya lakukan dulu sebagai mahasiswa yang saya sebenarnya ngomong ini kan terlambat. Enak gitu loh. Wah para orang Brono cedek iko kenal iko sih gede-gede dong. Kalau kita mau hal yang kecil, saya itu modalnya cuma 7.000 sampai iso ya uson kulatan dan sebagainya. Itu artinya memang itu tadi. Kedua menggali. Menggali memang kosong. Artinya ibarat sumber itu kan tanah yang tandus, digali terus. Nah sebenarnya ruang sekarang itu adalah ruang yang paling banyak ruangnya untuk kita mengembangkan. Terus terang aja kalau wayang pentas seperti itu saya juga sebenarnya tidak mampu. Tapi ruang saya kadang-kadang saya masuk ke pesantren, masuk ke kuburan, masuk ke punden, masuk ke ibu-ibu. Kemarin saya itu seminggu waktu reses ibu DPR itu kan urusannya komisi B gitu loh, komisi dan saya baru aja kita cerita ibu-ibu saya pagi, ayo bu cerita, hanya mengenalkan watak wayang, ini watak senang dan ini suasana tinggal, itu aja sudah senang. Kemudian beberapa guru juga minta itu. Artinya apa? Kalau kita tanggap, ya, kalau kita tanggap situasi, ibarat nggak warung itu, orang mikir kocok si supirku atau bapak kepala itu saya buka warung karena ada kenal pak gubernur, kenal menteri, itu jangan. Yang paling penting, aku buka warung mau peni mau kue. Nah dengan adanya opini orang lain
filosofi sekali. Yang jelas ini pengalaman ini bisa saja dari pengalaman laku dan juga bisa dapat pengalaman dari sekolah juga ya. Nah mungkin bisa sedikit diceritakan mungkin dari aslinya dari sekolah seperti apa, dari laku seperti apa. Yang paling penting itu sekolah itu juga ada posisinya masing-masing, karena posisinya di sana ada urgensi, ada analisa gitu. Tetapi kalau orang sekolah jangan hanya ngurusi kampus, jangan hanya ngurusi teman-teman. Kalau nanti orientasinya cuma panggung yang sudah ada di Taman Budaya, kalau ada galeri cuma di galeri itu, diciptakan ruang-ruang baru. Artinya saya tadi ke ibu, ke reses, ke kampung, ke kuburan itu kemudian itu kan membuat ruang sendiri sehingga orang lain tidak melihat. Artinya kan dari situ nek gelem tadi mahasiswa yang lagi seperti tadi buka warung, kemudian coba jawaban yang lain, nilai-nilai cilik-cilik itu bakal tadi gede. Nek ngarno karena kenal rektor, karena ketua yayasan ini terus beraiso. Ya, jadi saya kira memang pemahaman tentang ruang-ruang baru itu menjadi penting, dan itu adalah potensi-potensi yang bisa dieksplorasi oleh semua seniman. Ki Wolak-Walik ini kan sangat fleksibel. Ki Wolak-Walik ini kan pernah jadi ketua jurusan teater Sekolah Tinggi Kesenian Filmatika pertama. Iya, aku ya. Ini siap. Gimana kok ngedan tiba-tiba pokoknya itu ono jurusan teater, dan kemudian ekspektasi apa yang dipikirkan, dan kemudian suatu saat pada waktu saya intern di sana di dalam saya tarik nggak ada. Ini ternyata ya tidak apa-apa, artinya kan begini, kadang saya orang yang terlambat kreatif, terlambat karena dulu banyak tuntutnya, untuk lembaga, tak tuntut Dewan Kesenian, tak tuntut kampus, tak tuntut dinas pendidikan, tak tuntut. Artinya saya juga malas menuntut itu, sudah kapok. Lebih baik menuntut pada diri sendiri. Itu yang paling penting. Saya juga tidak akan ramai seperti teman-teman menuntut gedung persenian. Itu kayak londo banget. Artinya dulu drama-drama model londo, drama-drama itu yang memang standar itu kan standar birokrat londo. Sementara teman-teman melihatnya cuma itu yang tampak. Saya nggak tampak cara kepa, mau ngapain. Itu legend semua, ilmunya itu tidak textbook. Ilmu hari ini saya pentas orape di nyewok itu juga ilmu tapi meneng. Tak suku sing aku enak aku ketore iku karo ibu rumah tangga mau diajep itu ruang-ruang itu belajarnya itu disitulah belajar itu setiap hari, setiap saat, setiap itu. Saya tidak mau menuntut saya harus pentas di tempat yang positif. Enggak, aku pentas di ngarep ya gelem. Pentas di mana gelem? Penonton anak-anak kecil. Nah, kalau saya malah terenyuh itu kalau melihat anak kecil. Kalau melihat seniman saya tidak terenyuh. Karena apa? Kok manis ini gelut? Kenapa gelut? Jane dhek iki gak iso apa-apa. Cuma ngono diri, kok aku diundang ini ya. Cuma wah diundang STKP apa ini tanggal primadita gitu. Juga itu. Itulah teman-teman itu gelut dengan teman-teman. Itu karena sumber siji gawe latihan bareng. Mbok gawe sumber-sumber bonang ringin, bonang kunden, bonang kuburan lah gitu loh. Buat masih ada beda apa pancen edan. Orang edan itu kan edan. Disitulah teman-teman textbook copy paste tidak mau tangkap situasi kontekstual belum ya gitu ya, belajarlah ke kaki lima itu, jangan belajar kelasa. Kelasa kan musuhnya lagi bangun, kalau kaki lima aku tak bukan kamu kono sudah lagi gitu kan, semuanya apa lima itu aja ya. Apa yang dilakukan oleh Ki Wolak-Walik dengan kata istilah terlambat tadi, yang dulu itu selalu menuntut. Sebenarnya seniman itu tidak perlu menuntut, tetapi mencoba untuk bagaimana dirinya sendiri sebagai seniman itu punya kemampuan seperti apa, kemudian mengeksplorasi seperti apa itu dengan semangat, dengan pengalaman dan sebagainya. Tentu pergaulan itu saya kira juga cukup penting karena itu bisa menjadi input dan disitulah kemudian seniman bisa menemukan dirinya. Sekali lagi bahwa sudah tidak zamannya lagi untuk menuntut sana sini untuk ini itu. Jangan-jangan sebenarnya yang nuntut itu sebenarnya juga nggak bisa melakukan. Oh iya, nggak kan di samping itu sumbernya satu bukan barang-barang ada yang kayak itu karang-karang konsep lagi gitu loh. Tapi satu terang saya nggak mau gegeri terserah, tapi kan kelihatan masyarakat menyaksikan. Oh ternyata komen lu bodoh dan dari wong kan-kannya orang gitu. Sementara kita punya rezeki anak kecil kemarin budaya ya kayak gitulah. Saya ternyuh kadang-kadang. Bahkan orang tuanya berharap lebih. Ya mas ini anak jalanan wayang masuk mati tapi buri sudah kedalam orang ya oke terima kasih Ki Wolak-Walik, banyak sekali ilmu laku
itu lelaku, maksud saya lelaku. Payu. Lagi payu malah gitu. Bisa ditiru atau menjadi inspirasi pada teman-teman. Persoalan ekonomi kreatif ke depan tidak hanya persoalan yang bagaimana kita diberi, tetapi kita harus bisa mengeksplorasi diri untuk bisa memberi atau mengajak orang lain. Dan saya kira sifat-sifat generasi milenial adalah mereka yang suka mengeksplorasi terus-menerus, tidak hanya puas dengan satu titik, tapi ke titik lain, ke titik lain. Matur nuwun, terima kasih. Bisa masih oke. Salam budaya.
Setya Buddha